Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok direksi ingin menjelaskan tentang contoh perhitungan PPh terutang orang pribadi dan badan. Contoh soal 1, WPOP. Bapak Anton dengan status K2 merupakan seorang manajer di perusahaan PT Argo Dermek. Ia memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta dengan tunjangan makan sebesar 1.500.000 dan biaya transport sebesar 600.000. Ia diberi oleh perusahaan berupa premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 200.000 dan Bapak Anton harus membayar iuran pensiun setiap bulannya sebesar 300.000. Berapakah PPh terutang Bapak Anton setiap bulannya? Bapak Anton dengan tanggungan 2 merupakan seorang manajer di perusahaan PT Agro Dermex. Ia memperoleh gaji sebulan yaitu 10 juta dan diberikan tunjangan makan 1.500.000. Kemudian mendapatkan tunjangan transport 600.000 dan premi asuransi kecelakaan kerja 200.000. Dijumlahkan maka hasil penghasilan brutonya 12.300.000. Kemudian terjadi pengurangan yaitu pengurangan pensiun 300.000, biaya jabatan 5% 500.000. Untuk pengurangan dijumlahkan kemudian hasilnya dikurang dengan penghasilan bruto yaitu 12.300.000 dikurang 800.000, maka hasil penghasilan neto sebulannya 11.500.000. Untuk mencari penghasilan neto setahun maka dikalikan 12 bulan dan hasilnya 138 juta. Dan PTKP dengan tanggungan 2 yaitu 67.500.000. Maka penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP hasilnya 70.500.000. Untuk mencari PPh terhutang kita menggunakan dua tarif PPh yaitu 5% dan 15%. Untuk 5%-nya dikalikan dengan 50 juta maka hasilnya 2.500.000 dan untuk 15% dikalikan 20.500.000 menghasilkan 3.075.000. PPh terhutang dijumlahkan maka hasilnya 5.575.000. Jadi PPh terhutang Pak Anton sebesar 5.575.000. Contoh soal kedua, WPOP. Bapak Satria dengan status K1 bekerja di PT Ani Senebah pada bulan Mei 2018. PT Ani Senebah setiap bulan membayar gaji untuk Pak Satria sebesar 5 juta. Tunjangan transport dan makan masing-masing 500.000 dan 1.600.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 70.000 dan 30.000. Setiap bulan, Pak Satria membayar iuran THT sebesar 300.000, iuran pensiun sebesar 500.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bapak Satria? Soal nomor 2 tentang WPOP. Di sini Bapak Satria kawin dengan tanggungan 1, bekerja di PT Ani Senebah pada bulan Mei 2018. Untuk penghasilan gaji sebulan sebesar 5 juta, tunjangan transportasi 500.000, tunjangan makan 1.600.000, premi asuransi kecelakaan kerja 70.000, premi asuransi kematian 30.000. Maka penghasilan bruto yang didapatkan yaitu 7.200.000. Kemudian terjadi pengurangan yaitu pengurangan iuran THT 300.000, iuran pensiun 500.000 dan biaya jabatan 5% 360.000. Dan hasilnya 1.160.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, maka penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan
yaitu 1.160.000, maka hasilnya penghasilan neto sebulan yaitu 6.040.000. Penghasilan neto 7 bulannya, kenapa di sini 7 bulan? Karena dimulai dari bulan Mei hingga Desember, maka akan dikalikan dengan 7 bulan dan hasilnya 42.280.000. Untuk PTKP kawin dengan tanggungan 1 yaitu sejumlah 63.000. Penghasilan neto 7 bulan dikurang dengan PTKP, maka hasilnya 20.270.000. Untuk mencari PPh terhutang, di sini menggunakan 5% dikali 20.720.000, maka hasilnya 1.036.000. Jadi PPh terhutang Pak Satria adalah 1.036.000 per 7 bulan. Contoh soal ketiga dengan menggunakan norma perhitungan. Pak Kardi adalah seorang peternak ikan lele yang sukses di Paluh, Kalimantan Barat. Ia juga YouTuber dengan 2 juta subscriber. Adapun peredaran bruto yang diterimanya sebagai peternak ikan lele adalah sebesar 250 juta dan sebagai YouTuber sebesar 600 juta. Pak Kardi memiliki 1 orang istri tidak bekerja dan memiliki 5 orang anak. Berapakah norma perhitungan PPh terhutang Pak Kardi jika persentase peternak ikan lele sebesar 25% dan YouTuber 50% setiap tahunnya? Jadi di sini peternak ikan lele adalah 25% dan YouTuber adalah 50%. Pendapatan setiap tahunnya peternak ikan lele yaitu 250 juta dikalikan dengan persentase 25% dapatlah 62.500.000. Menjadi YouTuber penghasilannya 600 juta dikali dengan presentasi YouTuber yaitu 50%, dapatlah 300 juta. Ditambahkan dapatlah penghasilan neto 362 juta. PTKP kawin 3 tanggungan yaitu 72 juta. Dikurang dapatlah PKP yaitu 290.500.000. Jadi PPh terhutang jika dikalikan dengan tarif PPh pajak yaitu 5% dikali 50 juta dapatlah 2.500.000. 15% dikali 200.000 dapatlah 30 juta. Karena di atas 250, maka selebihnya dikali dengan 25% dikali 40.500.000 dapatlah 10.128.000, maka ditambahkan menjadi 42.625.000. Jadi besar norma perhitungan Pak Kardi adalah sebesar 42.625.000 per tahun. Contoh soal keempat, WP Badan. PT Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kaligrafi dengan penghasilan bruto yang didapat sebesar 5 miliar di tahun 2017. Harga pokok penjualan sebesar 1 miliar. Biaya administrasi dan operasional sebesar 20 juta. Di luar usahanya, PT Sejahtera memiliki usaha penyewaan mesin sebesar 150 juta. Hitunglah besarnya PPh terhutang PT Sejahtera jika masih terdapat sisa kerugian di tahun 2016 sebesar 50 juta. Baiklah, peredaran usahanya yaitu 5 miliar di tahun 2017 dan harga pokok penjualan yaitu 1 miliar. Maka dikurangkan dapatlah penghasilan neto sebesar 4 miliar. Selanjutnya biaya yang dikenakan atau biaya administrasi dan operasional sebesar 20 juta.
maka dikurangkan dapatlah penghasilan neto usaha 3.980.000.000. Penghasilan lainnya yaitu usaha penyewaan mesin sebesar 150 juta, ditambahkan dapatlah penghasilan neto 4.130 juta. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun yaitu 50 juta di tahun 2016, dikurangkan dapatlah PKP 4.080 juta rupiah. Maka PPh terhutangnya karena di bawah 4,800 juta, maka tarif PPh-nya adalah 0,5% dikali 4.080 juta, yaitu hasilnya 20.400.000. Jadi PPh terhutang PT Sejahtera di tahun 2016 adalah 20.080.000 per tahun. Thank you for listening.